Halo teman-teman semua. Wah, kembali lagi nih dengan kami dari kelompok 2. Di pembahasan kali ini, kami akan membahas materi mengenai peran audit internal dan manajemen risiko. Materinya sangat menarik loh teman-teman. Oleh karena itu, ayo teman-teman semua tonton videonya sampai selesai ya. Apa itu audit internal? Audit internal merupakan suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Lalu, apa sih peran auditor internal dalam kecurangan? Nah, di sini auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian, dan penginvestigasian kecurangan yang terjadi di suatu organisasi perusahaan. Nah, di ketiga peran auditor internal dalam kecurangan tersebut, berikut adalah pembahasannya. Yang pertama adalah pencegahan kecurangan. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah timbulnya kecurangan adalah melalui peningkatan sistem pengendalian internal yang ditanggung jawab oleh pihak manajemen suatu organisasi. Auditor internal bertanggung jawab untuk membantu pencegahan kecurangan dengan cara melakukan pengujian atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal dengan mengevaluasi seberapa jauh risiko potensial yang telah diidentifikasi. Nah, yang selanjutnya adalah pendeteksian kecurangan. Deteksi kecurangan mencakup identifikasi indikator-indikator kecurangan yang memerlukan tindak lanjut auditor internal untuk melakukan investigasi. Auditor internal perlu memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam mengidentifikasi indikator terjadinya kecurangan. Auditor internal harus dapat mengetahui secara mendalam mengapa seseorang melakukan kecurangan, termasuk penyebab kecurangan, jenis-jenis kecurangan, karakteristik kecurangan, dan modus kecurangan yang biasa terjadi. Baiklah, selanjutnya yaitu pengidentifikasian kecurangan. Investigasi merupakan pelaksanaan prosedur lebih lanjut bagi auditor internal untuk mendapatkan keyakinan yang memadai apakah kecurangan yang telah dapat diidentifikasi tersebut memang benar-benar terjadi. Selanjutnya, peran auditor internal dalam mewujudkan good corporate governance. Auditor internal dapat berperan dalam mendorong terwujudnya good corporate governance di perusahaan. Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan penuh dari auditor internal yaitu: yang pertama, mendorong pertanggungjawaban perusahaan kepada publik melalui corporate social responsibility atau community development. Yang kedua, mendorong independensi perusahaan terhadap pihak-pihak terkait termasuk pemegang saham minoritas. Yang ketiga, mendorong kewajaran dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk dipastikannya tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha yang sehat. Yang keempat, mendorong transparansi dan integritas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan aset perusahaan. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab audit internal. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan rencana anggaran aktivitas audit internal tahunan. Yang kedua, mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko. Yang ketiga, memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
Yang keempat, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. Yang kelima, bekerjasama dengan komite audit dalam menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan internal audit. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai manajemen resiko. Apa itu manajemen resiko? Manajemen resiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko, terutama resiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Fungsi tersebut mencakup kegiatan. Yang pertama, merencanakan. Yang kedua, mengorganisasi. Yang ketiga, menyusun. Yang keempat, mengoordinasi. Yang kelima, mengawasi. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi program penanggulangan resiko. Materi selanjutnya mengenai manfaat manajemen resiko. Yang pertama, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua, mampu melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul, baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Yang keempat, menghindari risiko dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial. Yang terakhir, perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan. Materi selanjutnya mengenai tahapan manajemen risiko. Yang pertama, komunikasi dan konsultasi. Rencana komunikasi dan konsultasi harus disusun dan merujuk pada risiko yang mungkin terjadi, dampak, dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya, serta hal lain yang terkait. Yang kedua, penentuan konteks. Menentukan batasan atau parameter internal dan eksternal yang akan dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan risiko. Menentukan lingkup kerja dan kriteria risiko untuk proses-proses selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya, asesmen risiko. Asesmen risiko adalah proses pengidentifikasian risiko-risiko yang mungkin terjadi, kemudian masing-masing risiko diberi atribut berdasarkan analisis dengan menggunakan kriteria risiko yang telah ditentukan. Setelah itu, dilakukan evaluasi pemeringkatan risiko sehingga dapat ditentukan tingkat prioritas risiko yang akan memerlukan perlakuan risiko. Selanjutnya, perlakuan risiko. Perlakuan suatu risiko dapat bermanfaat untuk risiko-risiko lainnya. Tetapi, mungkin juga diperlukan beberapa perlakuan untuk satu risiko, seperti menghindari risiko, berbagi risiko, mitigasi, dan menerima risiko. Baiklah, selanjutnya monitoring dan review. Proses ini dapat berupa pemeriksaan biasa atau pengamatan terhadap apa yang sudah ada secara berkala maupun khusus dan dilakukan secara terencana. Baiklah, materi yang terakhir, peranan manajemen risiko. Peranan manajemen risiko bagi perusahaan sangat penting dalam rangka antisipasi ketidakpastian dan perubahan bisnis yang sangat cepat. Perusahaan yang telah menerapkan manajemen risiko secara konsisten dapat keluar dan terhindar dari dampak krisis. Sebaliknya, perusahaan yang tidak menerapkan manajemen risiko akan mengalami dampak yang cukup berat, bahkan masih berlanjut ke pasca krisis. Nah, teman-teman semua, cukup sekian materi pembahasan dari kelompok kami. Semoga dari penjelasan tersebut, teman-teman semua dapat lebih memahami materi mengenai peran audit internal dan manajemen risiko. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun untuk teman-teman semua. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.
Kami kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih.